Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Bertemu dengan aku Ulfa Aulia. Hari ini akan mengajak kalian mereview salah satu karya dari Profesor Dr. Sofyan S. Willis. Sebuah buku berjudul Konseling Individual, Teori dan Praktek. Buku ini mengandung 12 pokok bahasan yang akan kita bahas satu persatu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab 1 atau pendahuluan yang di sini terdiri dari 6 subbab. Untuk subbab yang pertama adalah kilas sejarah bimbingan dan konseling. Jadi, pada perkembangannya, bimbingan konseling Indonesia dimulai dari banyaknya pakar pendidikan yang merampungkan studi di USA atau Amerika Serikat. Dan dulu, pada Perang Dunia Kedua, para pakar pendidikan ini pulang ke Indonesia dan beliau membawa konsep bimbingan konseling baru sekitar tahun 60-an. Untuk subbab yang kedua, membahas tentang konseling dalam aspek kehidupan. Jadi dalam aspek kehidupan, konseling ini banyak digunakan dalam beragam keilmuan. Nah, misalnya yang saya sampaikan di sini berdasarkan buku dari Profesor Sofyan ini, konseling ini ilmunya digunakan dalam dunia kesehatan atau kedokteran, pada dunia perusahaan dan industri, serta pada dunia pendidikan. Untuk sebab yang ketiga, buku ini membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Hematnya, pengertian bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi konselor dan klien dalam rangka membantu klien mengembangkan potensi dalam dirinya serta memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam dirinya. Dan untuk bahasan yang keempat ini adalah upaya melibatkan klien. Dalam setiap kegiatan konseling, konselor tidak boleh terlepas dari melibatkan seorang klien. Di sini, konselor tentu memiliki syarat-syarat tertentu. Saya sebutkan ada 3. Yang pertama adalah kepribadian. Seorang konselor sebaiknya berempati, jujur, memahami keadaan klien, menghargai martabat, menerima klien bagaimanapun keadaannya, tidak pandang bulu, tidak membanding-bandingkan klien, mengetahui keterbatasan diri kita sebagai seorang konselor, serta pemahaman keadaan sosial budaya serta ekonomi dari seorang klien. Untuk yang kedua adalah ilmu dan wawasan. Seorang konselor harus berilmu dan berwawasan luas. Seperti yang kita tahu, ilmu konseling ini banyak sekali didukung dengan ilmu-ilmu tentang manusia, misalnya seperti filsafat, ilmu agama, psikologi, antropologi, sosiologi, dan seterusnya. Nah, ilmu-ilmu tersebut harus mendampingi dalam seseorang menjadi konselor. Jadi, seorang konselor harus memiliki ilmu-ilmu pendamping untuk mensukseskan dia sebagai seorang konselor. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini adalah bagian paling urgent dalam proses dilaksanakannya konseling, karena tentu dalam proses konseling ini melalui teknik-teknik konseling. Nah, teknik-teknik konseling ini wajib sekali dimiliki oleh seorang konselor karena akan kesuksesan proses konseling ini tergantung dengan keterampilan yang dimiliki seorang konselor. Untuk subbab yang selanjutnya adalah konseling pengembangan Islam. Berdasarkan buku ini, konseling pengembangan Islam berprinsip pada 5 hal yang disebutkan di sini, yakni memberikan kabar gembira, melihat klien sebagai subjek dan hamba Allah, menghargai tanpa syarat, dialog Islami menyentuh, dan keteladanan kepribadian konselor. Untuk selanjutnya adalah orientasi baru dalam bimbingan dan konseling. Seiring berkembangnya zaman, seiring perubahan tahun, maka dalam berorientasi bimbingan dan konseling ini juga mengalami pembaruan-pembaruan. Di antaranya adalah pembaruan yang
tentunya bersifat pengembangan atau developmental orientation. Nah, developmental orientation ini berlandaskan pada 4 hal yang telah saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah pedagogis, yakni menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi klien dengan memperhatikan perbedaan individual antar seorang klien. Yang kedua adalah potensial, yakni setiap klien adalah manusia yang tentu memiliki potensi dan dapat dikembangkan. Konselor harus menyadari ini. Dan yang ketiga adalah humanistik religius, yakni pendekatan terhadap klien haruslah bersifat manusiawi dengan landasan yang berorientasi pada Tuhan. Dan yang terakhir adalah profesional, yakni proses bimbingan dan konseling harus dilakukan secara profesional atas dasar filosofis teoritis yang berwawasan luas, serta keterampilan teknik-teknik konseling yang tentunya bervariasi. Dan di akhir subbab, di sini adalah jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Disebutkan dalam buku ini ada 6, yakni layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan penempatan, layanan bimbingan belajar, layanan konseling individual, dan layanan konseling kelompok. Nah, untuk bab yang pertama cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke bab-bab berikutnya pada video yang selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat.